Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Shalom semuanya. Oke, apa kabar adik-adik di rumah? Oke, kakak berharap kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kalian tahu nggak kita memperingati apa nih, kakak? Ada yang tahu, Kak? Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jumat Agung. Apa sih Jumat Agung, Kak? Hari kematian Tuhan Yesus, Kalisma. Ya? Oke, sama-sama kita mau beribadah. Biar ibadah hari ini Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik buat kita. Nah, sebelum ibadah, kakak mau perkenalkan nih, kakak ada teman baru. Halo. Oke, coba kamu perkenalkan diri kamu sama teman-teman di rumah. Halo teman-teman, nama aku Devin. Aku kelas 4A. Oke, namanya siapa tadi, Kak? Devi. Devin kalau di sekolah minggu itu masuk kelas 4 ya? Iya. Kelas 4. Oke, Iya. adik-adik yang di rumah kalau masih ingat si Devin ini sering ibadah pagi ya, Kak? Betul. Iya, sering ibadah pagi. Oke, yuk sekarang kita akan bernyanyi buat Tuhan Yesus. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Sama kakak yuk, Yuk, kita mau bangkit nyanyi berdiri buat yuk. Tuhan Yesus. Ayo, Kak. Ayo tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi "Oh Sukacitaku" ya. Masih ingat gerakannya? Ayo sama-sama kita nyanyi yang terbaik buat Tuhan ya.
sukacitaku. Pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesus. Amin. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, Ku temukan juru selamat. Katakan dia. Dia mengasihi aku, Amin. bahkan mati Bagiku. Katakan sukacitaku. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Kurang semangat buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesus. Katakan oh. oh Sukacitaku. pam 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 pam, Ku temukan juru selamat. Katakan dia. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. Katakan sukacita. Lompat ya, lompat ya. kini penuh. Oke, ayo mana tangannya? Katakan padanya. Padanya ku berharap, Pada siapa? pada Yesus Allah yang hidup. Satu lagi tangannya ya. Ayo adik-adik. Padanya. aku berserah. Engkau sungai kehidupan. Ayo siap-siap. Ayo yang di rumah turun. Naik ya. Wah, pintar. Lagi yuk. Naik ya. Tangannya sama-sama. Sekali lagi ya. Yang semangat buat Tuhan Yesus. Oh, Sukacitaku. pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesus. Amin. Oh, sukacitaku. Pam 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 pam, Ku temukan juru selamat. Katakan dia. Dia mengasihi aku, Bahkan mati bagiku. Katakan sukacita. sukacita. Lompat ya. Kini penuh. Amin. Tangan dianya yuk sama-sama. Padanya. Padanya aku berharap. Pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup. Sekali lagi ya. Ayo tangannya sama-sama. Padanya aku berserah. Engkau sungai kehidupan. Siap-siap. Ayo turun naik. Lagi ya. Sekali lagi ya. Ayo. Lagi ya. Ayo sama-sama tangannya. Pam 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 pam. Yeay. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang firman Tuhan. Kakak undang kalian untuk duduk lagi. Persiapkan hatimu. Persiapkan yang kamu butuhkan, Alkitab kamu, alat tulis kamu, supaya kamu bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan dengan baik ya Kak. Betul, Amin. Yuk, kita mau nyanyi dengan darahmu. Tutup matanya adik-adik. Ya adik-adik, kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama angkat pujian ini adik-adik. Kiralabaya syakayaralaba takaralabaya. Yuk sama-sama adik-adik yuk. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Amin. Akulah Sekali katakan, dengan darahmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Amin Tuhan. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah Ayo angkat tangannya sama kakak. Katakan Yesus. Yesus
Yesus, Yesus ku berseru. Ayo panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkau. Ayo lebih keras lagi adik-adik. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. Kami berseru Tuhan. Yesus, Yesus ku Kami berseru padamu ya Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, sekali lagi adik-adik lebih keras lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus ku berseru. seru. Amin. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah. Katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah. Sekali katakan pengabdian. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkaulah Bapakku. Haleluya. Adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Ayo mulai sembah adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ayo sembah Tuhan adik-adik. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kematian Tuhan Yesus. Tuhan sudah memati buat kita adik-adik. Ayo sembah Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kalian. Ayo bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita sama-sama lipat tangan. Tutup mata kalian, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, untuk menyembuhkan kami, untuk menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu ya Bapa. Kami mau terus Tuhan untuk selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, sebagai ucapan syukur kami untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi kekuatan untuk kami, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak hari ini. Walaupun hari ini bukan hari Minggu ya, ini hari Jumat. Lalu kita bertanya mungkin kak, kita hari ini ibadah apa kak? Nah, hari ini kita beribadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah datang ke dunia dan dia sudah mati buat kakak, buat adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus harus mati kak? Tuhan Yesus harus mati sebagai pengganti, ya, sebagai penebus yang menggantikan kakak, menggantikan adik-adik semua yang ada di rumah, semua kita yang percaya kepada Tuhan dari dosa-dosa kita. Kita yang berdosa,
kita tidak mampu untuk bisa menghadap Tuhan. Kita nggak akan mampu untuk kembali kepada Tuhan dalam keadaan berdosa. Dan adik-adik perlu tahu ini, bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu menyelamatkan dirinya dari dosa. Nah, karena Tuhan tahu itu, dan karena Tuhan sayang sama kakak, karena Tuhan sayang sama kita semua, Tuhan mau datang dari sorga, dia mau lahir bagi kakak, buat kita semua juga, dan Tuhan yang mati di kayu salib menggantikan kakak dan adik-adik semua. Dan hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan kita perlu bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini kakak membawakan firman Tuhan yang juga akan menjadi berkat untuk kita dapat mengingat kebaikan Tuhan, untuk kita dapat memahami kasihnya Tuhan. Dan kita belajar apa hari ini supaya Tuhan juga bicara sama kakak, sama adik-adik di rumah juga. Dan kita belajar sama-sama ya, supaya kita lebih mengasihi Tuhan dan lebih cinta Tuhan. Nah, kakak mau ajak adik-adik yang bawa Alkitab di rumah untuk pause video ini dulu, buka ayat Alkitabnya di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12. Kalau kamu mau siapin Alkitab, boleh di pause dulu videonya dan kamu buka Alkitabmu dalam Yakobus 1 ayat 12. Oke, kakak akan baca firman Tuhan dan adik-adik sama-sama di rumah juga boleh baca bersama-sama dengan kakak. Kakak hitung sampai 3, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah adik-adik, dari ayat firman Tuhan ini, kakak mau sampaikan pesan Tuhan kepada kita di hari ini saat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini kita memperingatinya, bukan berarti Tuhan Yesus mati lagi. Bukan adik-adik. Saat ini Tuhan Yesus sudah ada di sorga. Dan Tuhan Yesus sedang menyiapkan upah buat kakak, buat adik-adik. Apa itu upah kak? Hadiah. Dan hadiah itu sudah disiapkan Tuhan di sorga untuk kita yang setia mengasihi Tuhan. Nah, siapa yang mengasihi Tuhan adalah kita yang percaya kepada Tuhan. Dan siapa yang percaya kepada Tuhan adalah kita semua yang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Masing-masing secara pribadi dan kamu akui dengan mulutmu di hadapan Tuhan. Dan hari ini kakak mau menyampaikan pesan Tuhan. Dan apa pesan Tuhan yang akan Tuhan berikan untuk kakak dan adik-adik semua. Nah, hari ini kakak mau bilang gini adik-adik. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus bukan cuma mati untuk hal yang gak penting. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk gantikan dosa kakak dan dosa kamu. Yang harusnya dihukum Tuhan adalah kakak dan kamu. Yang harusnya mati adalah kakak dan kamu. Tapi karena Tuhan sangat sayang sama kakak dan kamu, Tuhan yang datang ke dunia, dia berikan hidupnya untuk kakak dan kamu. Dia mengasihi kita semua, dia sayang sama kakak, dia sayang sama kamu, dan kita yang diselamatkan Tuhan. Sehingga kita gak perlu mati, kita gak perlu dapat hukuman lagi. Tuhan yang gantikan. Itu Tuhan kasih sama kita dan Tuhan berikan semuanya untuk kakak dan kamu. Yang terbaik, semua yang Tuhan punya diberikan kepada kakak dan kamu. Dan hari ini pesan Tuhan adalah begini. Kalau kita saat ini sudah percaya Tuhan dan sudah terima keselamatan dari Tuhan, dari kematian Tuhan Yesus, apa yang harus kamu buat? Sekarang bukan cuma ingat-ingat lagi tentang peristiwa Tuhan Yesus disalib adik-adik. Sekarang saatnya bukan lagi sedih-sedihan. Lalu berpikir bahwa kasihannya Tuhan Yesus disalib kak. Pasti sakit ya kak, badannya dicambuk kak. Tangannya dipaku kak. Lalu di atas kayu salib digantung kak. Belum lagi ditusuk lagi kak lambungnya dengan tombak. Pasti Tuhan Yesus menderita ya kak. Ya memang Tuhan Yesus memang sangat menderita dan sangat kesakitan buat kakak, buat kamu. Kamu boleh mengingat peristiwa itu, boleh banget kak. Boleh banget. Tapi yang paling penting saat ini adalah apa adik-adik? Kalau Tuhan sudah berikan semuanya untuk kakak dan untuk kamu, lalu apa yang kamu memberikan untuk Tuhan saat ini? Emangnya kita bisa beri sesuatu kepada Tuhan kak? Bisa. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Dari ayat tadi, Tuhan membilang begini. Barang siapa yang bertahan dalam pencobaan. Artinya kita harus bertahan di dalam setiap kesesakan kita. Kita bertahan di dalam setiap hal-hal yang mungkin gak menyenangkan. Gak menyenangkan buat kakak, gak menyenangkan buat kamu. Apa aja sih contohnya kak? Hal yang tidak menyenangkan buat kita. Mungkin kamu hari ini bosan belajar. Ya.
Mungkin adik-adik berpikir bahwa kenapa sih Kak kita harus baca Alkitab setiap hari Kak? Kadang capek tahu Kak baca Alkitab. Udah capek, udah pengen tidur harus baca Alkitab, harus berdoa lagi, harus memuji Tuhan. Hey, perhatikan sama kakak. Kalau kamu mengasihi Tuhan, buktikan. Kamu lakukan setiap saat, setia. Walaupun cobaannya banyak, cobaannya apa, ngantuk Kak. Capek Kak, males Kak. Aku males Kak mau baca firman, aku males Kak mau berdoa. Kakak ngerti dikit lah Kak, aku ini belajar seharian Kak. Aku ini sekolah seharian Kak. Masa aku harus baca firman lagi Kak? Masa aku harus berdoa lagi Kak? Ingat, kalau kamu bertahan di dalam cobaannya walaupun kamu malas, walaupun kamu capek, walaupun kamu lelah, walaupun sudah seharian kamu sekolah, bertahan setia mengasihi Tuhan, baca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan, kamu menang. Kamu diberikan upah yang terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Ketika kamu bertahan dalam pencobaan dan tahan uji. Tahan uji itu apa? Walaupun diuji nih, kamu memilih nih, harusnya kamu baca Alkitab nih. Tapi waktu kamu baca Alkitab, di jam kamu baca Alkitab, ternyata di jam itu orang-orang pada main. Di jam saat itu ada film kesukaanmu. Di jam itu ada tayangan YouTube kesukaanmu. Dan kamu memilih nih, kamu mau pilih baca firman, mau pilih berdoa, mau pilih beribadah saat ini, atau kamu pilih nonton, pilih main game, dan pilih pergi jalan-jalan sama keluarga. Kan libur hari ini, ya kan? Semua orang bisa jalan-jalan ke mall, semua orang bisa berlibur ke mall, dan kamu harus ibadah. Kamu bertahan atas pilihan itu, dan kamu mau memilih mencintai Tuhan dan beribadah, mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kamu sudah tahan uji. Dan apa balasan dari Tuhan kalau kamu bertahan dan tahan uji hari ini? Kamu menderitanya gak seperti Tuhan Yesus kok. Kamu gak perlu dipaku di kayu salib, kamu gak perlu dicambuk, kamu gak perlu dikasih mahkota duri di atas kepalamu sampai semuanya berdarah-darah dan sakit. Tapi kamu hanya perlu bertahan, ya, bertahan uji, bertahan di dalam pencobaan, bertahan supaya apa? Bertahan terus untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kelihatannya gampang adik-adik, tapi apa yang kamu lakukan kadangkala diuji. Ya, kadangkala diuji, kadangkala di banyak cobaan-cobaan yang kakak bilang tadi kan. Contohnya lagi mau berdoa, berpikir, oh iya hari ini ada jadwal film bagus nih Kak. Hari ini ada jadwal game yang bagus Kak. Kamu pilih apa? Mau main game? Atau mau ikut Tuhan? Atau mau mengasihi Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan? Baca Alkitab, berdoa. Dan itu ujian juga buat kamu saat ini. Ya, nah ketika itu kita sudah bisa lalui, kita menang atas semua itu. Nah, upah dari Tuhan apa? Kamu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kamu. Ya, mahkota kehidupan ini akan kita dapatkan dari mana Kak? Dari Tuhan sendiri. Kapan Kak kita dapatnya? Waktu kita menghadap Tuhan di sorga nanti. Ya masih lama dong Kak. Emang kita tahu Kak kapan kita akan ke sorga? Ih gak ada yang tahu adik-adik. Mungkin aja besok Tuhan Yesus datang ke dunia lagi. Kamu gak pernah tahu, kakak juga gak pernah tahu. Dan gak ada satupun orang yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang lagi ke bumi. Ya, untuk menjemput kakak, untuk menjemput kamu. Tugas kita adalah setia setiap hari. Mengasihi Tuhan setiap hari. Sampai Tuhan datang lagi ke dunia, Tuhan akan jemput kita dan kita masing-masing akan terima upah dari Tuhan. Upahnya apa? Hadiahnya apa? Mahkota dari Tuhan. Mahkota kehidupan yang akan kita terima dari Tuhan di surga nanti. Dan mahkota itu diberikan kepada siapa yang mengasihi Tuhan. Dan yang gak mengasihi Tuhan, yang gak tahan uji, yang gak tahan dalam pencobaan, tadi ada godaan-godaan kamu gak bertahan, akhirnya memilih untuk melakukan yang kamu suka dibandingkan kamu mengasihi Tuhan, kamu gak dapet. Yang dapat mahkota kehidupan hanya kamu yang sayang sama Tuhan, yang setia mengasihi Tuhan, yang setia hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, yang memilih untuk menang dari pencobaan, yang memilih bertahan walaupun pengennya ini Kak, tapi aku harus cinta Tuhan. Ya memang kamu pilih itu. Tapi kalau kamu memilih keinginan yang kamu inginkan, kamu gagal, kamu gak menang, kamu kalah. Dan Tuhan sudah menang, Tuhan sudah kasih kamu kemenangan, Tuhan sudah bebaskan kamu dari hukuman. Sekarang gantian, kamu yang berikan hidupmu untuk Tuhan, kamu sayang Tuhan, cinta Tuhan sungguh-sungguh, dan kamu harus menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Sampai kakak, sampai kamu, sampai kita semua terima mahkota dari Tuhan, mahkota kehidupan saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah pesan kakak hari ini, di hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kita belajar, sudah kita bersyukur, kita dapat kemenangan dari Tuhan, kita udah dapat pengampunan dari Tuhan Yesus, kita udah dapat penebusan dari Tuhan Yesus. Dan hari ini yang Tuhan minta dari kamu adalah kamu juga bertahan dari penderitaan, dari ujian-ujian kamu, dari godaan-godaan yang kamu alami, dari ketertarikan, keinginan kamu dengan yang lebih kamu suka daripada yang cinta Tuhan. Nah kamu harus menang dari itu semua. Supaya
kamu menjadi pemenangnya Tuhan, dan kamu jadi orang-orang yang hebat yang akan menerima hadiah dari Tuhan. Kakak berdoa hari ini buat adik-adik semua, supaya di hari ini kita sama-sama belajar. Kamu naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasihnya Tuhan yang besar bagi kami semua. Dan kamu buktikan kalau kamu juga mengasihi Tuhan. Amin. Dan kakak berdoa, hari ini akan menjadi hari yang terbaik buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan. Karena di hari ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar Tuhan, kami mau belajar bahwa kami mau hidup menang atas setiap godaan, masalah, atau cobaan-cobaan yang kami alami. Kami mau bertahan mengasihi Tuhan. Kami mau bertahan tetap hidup berkenan untuk Tuhan. Sampai kami menerima hadiah terbaik dari Tuhan Yesus saat kami kembali menghadap Tuhan di sorga nanti. Terima kasih Bapak, tolong kami, berikan kami kemampuan, terus pimpin kami Tuhan untuk setiap hari kami hidup di dalam kehendak Tuhan dan selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, pengorbanan Tuhan atas setiap kami. Dan kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Retapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. God bless you, dah. Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik semua, sebelum kita selesai ibadah hari ini, yuk kakak ajak semua kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan dan kita akan selesai untuk ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah selesai ibadah, terima kasih buat kesempatan dari Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah hari ini. Biar semua penyembahan kami, pujian kami, ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, sebelum kami selesai, kami mau terima berkat dari Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati setiap kami semua yang hari ini melihat tayangan ibadah Kids Church Tuhan. Biar kami semua diberkati Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sekolah kami, keseharian kami, kemanapun kami melangkah, Tuhan memberkati kami. Papa mama kami diberkati Tuhan. Pekerjaan dan usaha papa mama juga diberkati Tuhan. Dan kami semua melakukan apa saja yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kami selalu berhasil. Kami akan menjadi pemenang dan kami akan merebut kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.